Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, Stambuk 13 020230 110. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi praktikum dari tugas 2 yang telah diberikan oleh Bapak. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan row span dan call span. Nah, untuk call span sendiri merupakan atribut HTML yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sel di sepanjang baris atau satu kolom. Misalnya, jika kita ingin menggabungkan dua sel di baris pertama menjadi satu sel, kita dapat menambahkan atribut call span, dua tag seperti yang ada pada gambar, yaitu tanda kurung siku seperti yang ada pada di gambar. Cukup gunakan baris tersebut di baris pertama. Nah, kemudian untuk row span sendiri, row span merupakan atribut HTML yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sel dari sepanjang kolom dalam satu baris. Misalnya, jika kita ingin menggabungkan dua sel dalam satu kolom pertama menjadi satu sel, maka kita dapat menambahkan atribut row span dua ke tag yang ada pada gambar pertama pada kolom tersebut. Nah, kesimpulannya, call span dan row span dapat digunakan untuk bersamaan dalam satu tabel. Misalnya, jika kita ingin menggabungkan dua sel di baris pertama dalam kolom pertama menjadi satu sel, kita dapat menambahkan atribut call span 1, row span 2 ke tag td pertama pada tabel. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan metode post dan get pada form. Nah, untuk perbedaan sendiri itu ada pada gambar, di mana yang pertama terdapat perbedaan history, di mana post parameternya atau nilainya tidak tersimpan di browser, sedangkan get parameter atau nilainya itu tersimpan di browser, atau kebalikan dari post. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu bookmark, di mana parameter atau nilainya itu tidak dapat disimpan untuk post. Kemudian untuk get kebalikan dari post yang bisa disimpan. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu tombol kembali atau kirim ulangnya, di mana pada post biasanya itu browser memberitahukan atau menanyakan apakah data akan dikirim ulang atau tidak. Untuk get kebalikan dari post, di mana halaman sebelumnya langsung ditampilkan tanpa mengeksekusi kembali karena tersimpan dalam cache browser. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu pengguna, di mana post digunakan untuk mengirim data yang lebih rahasia, sedangkan get kebalikan dari post. Nah, itu untuk perbedaan antara metode post dan get pada form. Selanjutnya untuk soal nomor 3, berikan contoh sintaks membuat tabel di SQL dan lakukan percobaan DML pada tabel yang telah ada. Nah, untuk pertama yaitu kita create table mahasiswa seperti yang ada pada gambar. Kemudian tentukan primary key-nya atau kuncinya. Nah, di sini pada gambar saya menambahkan nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian berikan tipe datanya. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan percobaan DML pada tabel tersebut. Sebelum melakukan uji coba, dimohon untuk mengisi record terlebih dahulu sesuai dengan apa yang telah kita isi di atas. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji cobanya seperti yang ada pada gambar. Nah, yang terrekam pada layar, saya melakukan sebuah update, di mana saya mengupdate jurusan dari yang awalnya teknik informatika menjadi sistem informasi dengan ID 1. Kemudian kita lihat dia muncul dan telah terubah seperti yang ada pada video tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan sintaks atau DML dengan sintaks delete
mahasiswa di sini saya hanya memasukkan namanya, kemudian dia akan otomatis terhapus dari jurusan, tanggal lahir maupun nama dari sintaks tersebut, nama dari tabel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.